Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan firman Tuhan, yaitu dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai ayat yang ke-57, atau dalam bahasa Batak andung bidu patuluhon mamuka ayat 40 sia 1 ayat 50 pitu. Kami akan tampilkan dalam bahasa Indonesia Ratapan 3 ayat 49 sampai 57. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Jonok do debata uju jou au. Ada sebuah ilustrasi yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk melengkapi pemahaman kita tentang tema firman Tuhan ini, dengan judul Janda Muda yang Histeris. Janda Muda yang Histeris. Bapak Ibu, dalam sebuah cerita ada seorang janda muda yang baru saja kehilangan suaminya karena meninggal. Harta yang terbesar yang ditinggalkan suaminya adalah 3 orang anak. 1 anak perempuan berusia 12 tahun atau sekitar umur 1 SMP. Anak laki-laki 8 tahun atau kelas 3, dan anak yang berusia 1 tahun laki-laki. Selain daripada harta yang berharga itu, ada lagi harta yang ditinggalkan oleh suaminya, yaitu sebuah sepeda motor kereta tua yang butut, kereta butut. Nah, Bapak Ibu, janda muda ini sudah lama tidak pulang ke kampung, dan orang tuanya sendiri juga atas sepengetahuannya juga sudah diberitahu juga bahwa orang tuanya sudah pindah ke sebuah kampung yang lain. Karena rindu, Bapak Ibu, dia pulang ke kampung halaman. Dia pengen pulang ke kampung halaman yang jarak dari rumahnya itu ke rumah orang tuanya itu lebih kurang 3 jam. Dalam hatinya 3 jam gak jauh kok, bisanya pakai kereta ini, walaupun ini kereta butut gitu. Berangkat jam 2 pun sore bisanya masih sampai jam 5 begitu. Lalu dia pada hari itu dia mengemasi barang-barangnya dan membeli oleh-oleh. Nah, tetapi Bapak Ibu yang terkasih, karena sibuk mungkin dia sampai lupa kalau rupa-rupanya udah jam 4 sore, sudah jam 4 sore. Nah, tapi dalam bayangan masih bisanya itu sampai jam 3 nanti gitu. Lalu dia pun bersama dengan ketiga anaknya itu berangkatlah jam 4 naik kereta butut peninggalan suami. Dia bawa sepeda motor, anak yang paling besar dia menggendong anak yang paling kecil di belakang, dan anak yang tengah itu, anak yang berusia 8 tahun itu, dia duduk di depan. Jadi 4 orang mereka dalam sepeda motor ini. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, di tengah jalan suara guntur mulai terdengar, dan rupanya semakin maju mereka semakin deras hujan,
Hujannya semakin deras dan petir pun menyambar-nyambar. Lalu mereka berteduh. Ya, mereka berteduh Bapak Ibu yang terkasih. Rupanya hujan ini sangat awet pula ya. Sangat awet pula. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, sudah setengah 7 malam ya, barulah agak reda hujan ini. Nah, dia sudah mulai ragu, si janda muda ini, dia sudah mulai ragu. Tapi mau tak mau perjalanan ini harus dilanjutkan. Mereka lanjutkan. Tidak sampai 1 jam berkendara, hujan deras lagi. Mereka singgah lagi. Wah, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang seperti itu ya. Nah, waktu itu sudah hampir setengah 10 malam dan tidak mungkin lagi pulang. Maka mau tidak mau perjalanan harus diteruskan. Tapi ini sudah malam. Dan anak yang tanggung itu yang umur 8 tahun tadi sudah ngantuk, sudah tidur. Tidak mungkin duduk di depan. Lalu dia gendonglah anaknya yang paling kecil di depan. Dibuatlah anaknya yang tengah, yang umur 8 tahun itu di belakangnya. Baru diapit oleh anaknya yang paling besar yang udah kelas 1 SMP itu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah gelap ya, namanya juga sudah setengah 10 malam. Lampu sepeda motornya pun kecil, buram gitu. Klaksonnya pun kecil. Mungkin begitulah ya. Sangat-sangat apalah yang mungkin gak standar lah ya. Nah, belum lagi hujan masih ada, jalanan sepi. Nah, tapi masih berharap dia. Rumah orang tuaku pasti ada di depan, pikirnya. Sudah dekatnya ini, pikirnya. Rasa takut, sedih, haru, dan rindu sudah bercampur aduk dalam hatinya. Nah, jadi mungkin karena menghayal dia Bapak Ibu, mereka jatuh di jalan. Posisi memang sudah dekat perkampungan, tapi kok bisa jatuhlah di ujung-ujung ini, pikirnya. Ia histeris, ia menjerit, anak-anaknya menangis. Dalam hatinya, sakit kali rasanya hidup tanpa suami ini, pikirnya. Bahkan untuk ke rumah orang tua sendiri pun begini beratnya tantangan, pikirnya. Ia berteriak minta tolong, tolong anakku. Nah, rumah pertama dari tempat kejadian itu Bapak Ibu memang hanya berjarak 50 meter. Penghuninya itu mendengar. Ini suara siapa ini, pikirnya. Kok ada suara minta tolong? Nah, setelah lama-lama didengar suara minta tolong ini, kok seperti suara buruku gitu, suara putriku, enggak mungkin. Kok seperti suara anak-anak, kok seperti suara pahupuku, enggak mungkin. Tapi semakin lama semakin jelas Bapak Ibu, karena janda muda itu histeris minta tolong. Jelaslah sekarang, ini suara buruku ini, pikirnya. Lalu dia pergi, dia cari suara itu. Dia sudah bawa perlengkapan senter, payung, jas hujan. Ya. Lalu dijumpailah burunya dan pahupunya itu, putrinya dan cucunya, dan dibawalah ke rumahnya, dirangkul. Mereka bisa bersama-sama dalam rumah itu. Jadi itulah ilustrasi singkat ya, mungkin pengalaman-pengalaman itu bisa saja banyak terjadi di antara kita Bapak Ibu yang masih menggunakan sepeda motor untuk berpergian ya. Tapi yang mau kita garis bawahi di sini, sesungguhnya Engkau Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Kita lihat pengantar dulu dari firman Tuhan ini, bahwa Yeremia, Bapak Ibu yang terkasih, ya, dia merasakan kesesakan yang luar biasa karena harus melihat penderitaan bangsanya. Nah, memang ada
nabi-nabi yang menubuatkan kesengsaraan daripada bangsa Israel ini, tapi mereka enggak melihat secara langsung ya nabi sebelumnya itu, tapi justru Yeremia melihat ini ya, kemerosotan demi kemerosotan disaksikan oleh mata kepalanya sendiri, dimulai pada Raja Yosia ya tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Di situ ia mulai bernubuat sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Selanjutnya Bapak Ibu, Yosia digantikan oleh Yoas walaupun hanya selama 3 bulan, dan dilanjutkan oleh Yoyakim tahun 609 sampai dengan 598 sebelum Masehi. Lalu Yoyakim menggantikannya selama 3 bulan juga. Ya, 598 sampai 597 sebelum Masehi, dan disinilah Babel menyerbu Yerusalem. Yoyakim dibuang ke Babel bersama sebagian orang Israel. Inilah pembuangan gelombang pertama itu. Ya, pada zaman Yoyakin. Dan Bapak Ibu yang terkasih, Yeremia menubuatkan ini, pembuangan ini belum akhirnya, ini masih awal gitu. Dan memang pada masa pemerintahan Raja Zedekia tahun 597 sampai 586 sebelum Masehi, kehancuran Yerusalem bertambah-tambah pada tahun 586 sebelum Masehi, di mana Nebukadnezar mengepung Yerusalem. Bait Allah dibakar, tembok dirobohkan. Semua kehancuran itu disaksikan oleh Nabi Yeremia. Bisa kita lihat dalam Yeremia 29. Dan hal itulah yang menjadi ratapan ya, ratapan andung-andung yang memilukan baginya. Kitab ratapan ini sendiri Bapak Ibu yang terkasih diperkirakan ditulis Nabi Yeremia pada zaman Zedekia, kira-kira tahun 587 atau 586 sebelum Masehi. Kita melihat penjelasan teks dari yang ditentukan bagi kita hari ini, ratapan 3 ayat 49 sampai 57. Kita lihat dulu ayat 49 sampai 51. Ratapan-ratapan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini adalah ratapan baik secara langsung maupun melalui perumpamaan. Ia terus-menerus menyampaikan bahwa ia mencucurkan air mata kepedihan dan penderitaan Yerusalem sehingga matanya menjadi pedih menangisi putri-putri kota, atau dalam arti penduduk. Ya, dia menangis terseduh-seduh, pedih matanya. Dan isak tangis itu juga diharapkan sampai kepada Tuhan untuk melihat dari sorga dan menolong mereka. Ayat 52 sampai 54, di situ Yeremia mengumpamakan, seumpama seperti burung yang diteror oleh pemburu, demikianlah Babel sudah menjadi seteru tanpa sebab. Ya, Yeremia dan bangsanya seperti orang yang dibuang ke dalam lubang, melempari batu dari atas, dan air hujan turun membanjiri kepala mereka, tertimbun dan akan binasa. Ayat 55 sampai 57. Dari dasar lubang yang dalam itulah Yeremia berteriak memanggil nama Tuhan Allah. Dalam pikiran yang berkecamuk itu Bapak Ibu ada keyakinan iman, namun ada pula ucapan yang masih dalam berbentuk permohonan. Ada kalanya ia yakin Tuhan mendengar suaranya, tetapi ada juga kalanya ia memohon supaya Allah jangan menutup telinga. Nah, jadi pikirannya masih berkecamuk, mungkin kadang-kadang muncul satu kepastian iman, tapi kadang-kadang juga masih dalam proses berharap begitu ya. Nah, dan ada satu kepastian di sini bahwa Tuhan itu dekat ketika
orang memanggilnya. Dan Allah menjawab dengan lembut, jangan takut. Bapak Ibu yang terkasih, intinya ratapan-ratapan ini berkaitan bahwa penderitaan Yerusalem bukan akhir dari segalanya. Yehuda memang jatuh karena penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan penolakan firman Tuhan. Babel sudah menjadi hamba Allah yang dipakai untuk menghukum Yehuda. Tetapi ada janji pengharapan. Setelah 70 tahun pembuangan, Allah akan memulihkan mereka. Nah, jadi tangisan ratapan dari Yeremia itu memang oleh karena kepedihan hatinya, tapi ada keyakinan bahwa Tuhan akan melihat, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menolong mereka. Dan itu terjadi nanti setelah 70 tahun pembuangan. Apa yang bisa kita terapkan daripada firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih? Yang pertama adalah hari-hari kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu bahwa kesulitan-kesulitan yang ada itu kerap kita temui dalam hidup. Bisa jadi itu karena kesalahan kita sendiri atau sesuatu yang alamiah, atau juga mungkin bagian dari rencana Allah. Tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kesulitan dan penderitaan itu kerap membuat kita lelah dan hampir putus asa. Dalam hal inilah kita membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya dengan kesulitan atau penderitaan itu kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua, teriaklah melalui doa. Dalam kesulitan, kesesakan dan penderitaan kita, teriakan adalah sarana kita untuk meminta kepada Allah. Teriakan-teriakan itu sampai melalui doa. Sebab dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan dan menyadari kelemahan kita. Ya, justru melalui doa itulah kita sadar akan kelemahan kita dan kita imani akan direspon dengan kekuatan Allah. Yang ketiga, dia hanya sejauh doa. Ya, sesungguhnya Tuhan tidak jauh. Sebuah lagu berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Itu hendak menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan kita itu dekat. Ia dapat hadir kapan saja dan di mana saja sesuai Ia kehendaki. Ya. Tuhan tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, inilah penutup bagi kita. Manakala kita sekarang sedang mengalami hal-hal sulit dan menderita oleh sakit penyakit, atau ekonomi kita yang anjlok, tunggakan ada di mana-mana, mungkin uang kontrakan sudah ditagih, anak-anak yang nakal, atasan yang jolim, mungkin ada yang meneror Bapak Ibu, ada pekerjaan yang tak menentu, ada gagal panen yang bertani, ada jualan yang merugi para pedagang, dan berbagai-bagai kesulitan-kesulitan kita. Itu tentu saja bisa terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Namun ingatlah bahwa masih ada satu cara kita untuk berharap bahwa ada satu pemulihan, ya, bahwa hidup kita akan dipulihkan. Cara itu yaitu dengan berteriak kepada Tuhan melalui doa. Memanggil Tuhan menolong kita. Sebab kita imani Tuhan kita dekat. Tuhan itu dekat.
tatkala kita memanggil Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pelajaran yang berharga sampai bagi kami hari ini, karena kami sudah belajar bagaimana keluh kesah dan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, khususnya yang disampaikan oleh Nabi Yeremia melalui ratapan. Betapa Tuhan, kami sering mengalami hal-hal sulit, menderita selama kami hidup. Tuhan, tapi kami hari ini diberkati oleh firman-Mu bahwa kami akan mendapatkan pertolongan manakala kami berteriak kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Sebab Engkau ya Tuhan tidak jauh, Engkau hanya sejauh doa. Engkau akan hadir menolong kami dari berbagai kesulitan kami ketika kami menyampaikannya dalam doa. Tuhan, ilustrasi pengantar tadi juga sudah menolong kami akan seorang janda, seorang perempuan muda yang histeris, yang mengalami berbagai macam duka dan juga Tuhan ketakutan saat terjatuh bersama dengan anak-anaknya. Tapi ada Bapa yang menolong, ada Ayah yang menolong, dan ada Tuhan yang menolong kami dalam mengalami pergumulan penderitaan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Berkatilah kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini, demikian juga yang mempersiapkan bahan khotbah ini untuk disampaikan kepada jemaat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.